Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang ketika seseorang mau sujud, apakah tangannya dulu atau lututnya dulu. Nah, ini akan kita bahas di tema yang pertama. Apakah tangannya dulu atau lututnya dulu? Tahu kan maksudnya ya? Jadi kalau kita pengen sujud itu, kita pengen dari i'tidal kemudian ke sujud, itu tangan dulu yang ke bawah, yang ke tempat sujud, atau dengkul dulu begitu. Atau dengkul dulu. Sebelum membahas itu, kita akan mengkaji dalilnya dulu. Yang pertama adalah dalil dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan Nasa'i, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza sajada ahadukum, fala yabruku kama yabrukul ba'ir, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak sujud, maka jangan seperti menderumnya unta. Itu kiasannya seperti itu. Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Maka hendaknya letakkan tangan duluan sebelum lutut duluan. Nah, ini dalil dari Abu Hurairah. Nah, berarti kalau diibaratkan berarti ketika ini berarti tangan dulu begitu. Nah, baru ini tangan dulu. Karena dari i'tidal kemudian tunggu dulu tangan dulu. Nah, ini menurut hadis Abu Hurairah. Jadi menurut hadis Abu Hurairah, tangan dulu baru lutut dulu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian yang kedua adalah hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Ibnu Majah dan Darul-Qutni dan Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada," ketika kamu hendak sujud, "ahadukum falyadha rukbataihi qabla yadaihi." Maka hendaknya letakkan dengkul dulu baru tangan dulu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut. Nah, jadi kalau Wa'il bin Hujr itu dia dengkul dulu, berarti dia dari tidak dengkul dulu, dia baru tangan. Kalau hadisnya Abu Hurairah, tangan dulu baru dengkul. Begitu. Kemudian masing-masing ulama mentarjih, menguatkan hadis ini. Masing-masing ulama menguatkan hadis ini. Hadis ini yang Abu Daud, kemudian yang Tirmizi, kemudian Nasa'i dan Baihaqi. Nah, seperti itu. Kemudian kata Syekh ulama ya, Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini cerdas ya beliau. Di Majmu'ul Fatawanya beliau berkata, mengomentari ketika i'tidal mau sujud, "Amma sholatu bikilaihima fajaizatun," kata beliau, adapun sholat dengan kedua-duanya, mau dengan dengan tangan dulu atau mau dengan dengkul dulu, fajaizatun, maka boleh. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama.
Insya al musalli, kalau seorang sholat ingin yad'u rukbataihi, ia ingin meletakkan dengkulnya dulu, qabla yadaihi, sebelum tangannya dulu. Wa insya'a, kalau pengen mau wad'u yadaihi, tangannya dulu, kemudian baru dengkulnya dulu. Wa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya sahih. Walakin, akan tetapi, tanaza'u, para ulama berdebat fil afdol, tentang masalah mana yang paling utama, ditarjihnya nanti. Kalau di sifat sholat Albani, nah dia tangan dulu. Kemudian kalau Imam Syafi'i itu dengkul dulu dalam kitab Al-Umnya. Nah, itu masing-masing mentarjih dua hadis tadi. Mentarjih dua hadis tadi. Tangan dulu, kemudian ada yang dengkul dulu. Nah, yang satu riwayat Abu Hurairah, yang satu riwayat Wa'il bin Hujr tadi. Itu ketika dari i'tidal mau ke sujud, tangan dulu atau dengkul dulu. Gara-gara dua hadis tadi, fi'liyah, semua hadisnya fi'liyah. Akhirnya yang satu ini lemah hadisnya. Nah, itu kajiannya hadis nanti. Akhirnya yang Hujr, Wa'il bin Hujr dilemahkan. Kemudian ada yang sebaliknya, harus Abu Hurairah dilemahkan dan lain sebagainya. Nah, begitu di kitab-kitab besar itu begitu akhirnya. Berdebat tentang ainal afdol, mana yang lebih utama dan mana yang lebih dekat dengan tarjihnya. Dari sini ada diskusi, tafadhol. Kemudian sujud sekarang. Ketika sujud, bagaimana tata cara sujud? Sebelumnya, sujud itu termasuk rukun sholat. Artinya dalam hadis yang pertama dulu yang pernah kita pelajari, kalau nggak sujud ya tidak sah sholatnya, harus ulang. I'adah, dalam bahasa fikihnya i'adah. Karena kalau rukun itu kalau nggak dilakukan i'adah, harus kembali lagi. Ruku, nggak ruku, i'adah, harus kembali lagi. Sujud nggak sujud, kembali lagi. Itu namanya i'adah, rukun karena rukun. Nah, itu sepakat para ulama bahwa sujud itu termasuk rukunnya. Kenapa? Karena di dalam hadis awal kita sudah jelaskan, kalau pengen sholat berwudu, kemudian takbir, baca Fatihah, warka, ruku, sujud, dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya bersujud? Yang pertama kita akan membacakan teknisnya. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala umirtu an asjuda. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, saya diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'zam, 7 kali, 7 tempat. Alal jabhah, apa ini namanya? Dahi ya. Nah, dahi. Pertama dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi, kemudian hidung. Wal yadaini, kemudian kedua tangan. Warukbataini, kemudian kedua dengkul. Wa torofal kodamaihi, kemudian ujung-ujung kaki. Ujung-ujung kedua kaki. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, itu kemudian mereka membahas tentang ketika Ibnu Abbas yang berkata umirtu, saya diperintahkan. Apakah umirtu itu perintahnya lil wujub, apa lin nadab? Perintahnya itu wajib atau sunnah? Nah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan wajib. Berarti kalau sujud tidak 7 itu, tidak ujung kaki, 2 ujung kaki, 2 dengkul, kemudian 2 tangan, kemudian hidung nempel, kemudian sama jabhah, maka dia tidak sah. Tapi sebagian lagi mengatakan umirtu itu saya diperintahkan, maksudnya istihbab, perintah sunnah saja. Sehingga kalau ada yang ya misalnya hidungnya nggak kena, atau misalnya salah satunya nggak kena, maka dia tidak membatalkan sholat, tapi tidak mendapatkan afdoliyah atau tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat tersebut. Nah, begitu khilafnya di masalah lafaz umirtunya. Ibnu Abbas itu mengucapkannya, saya diperintahkan, apa perintahnya wajib atau perintahnya sunnah.
Nah, kemudian teknis yang kedua adalah sujudnya bagaimana? Tangannya itu. Apakah tangan antara perempuan dengan laki-laki sama atau tidak? Ketika sujud. Sujud laki-laki dan sujud perempuan. Lagi-lagi ulama terbagi menjadi dua perbedaan. Yang pertama adalah sama antara laki-laki dengan perempuan. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama dalil umum daripada riwayat Bukhari Muslim. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat melihat saya. Berarti yang perempuan yang laki-laki lihat Nabi begitu. Lihat Nabi. Berarti sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini dalil bagi ulama yang berhujjah bahwasanya tidak ada perbedaan sujud antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian juga di Sunan Ibnu Abi Syaibah juga dikatakan seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai, taf'alul mar'a fi sholati kama yaf'alur rajul, sama. Nah, ini adalah dalil-dalil pendapat bagi yang menyamakan antara sujud perempuan dengan laki-laki. Kemudian yang jadi dalil seorang ulama wanita perempuan, Umi Darda. Qalat, ia berkata, ini perempuan berarti yang ngomong. Qalat annaha kanat tajlisu fi sholatiha jilsatar rajul wa kanat faqiha. Bahwasanya ia itu duduk ya dalam sholat atau sujud pun sama seperti laki-laki, wa kanat faqihatun, dan dia adalah seorang ulama fikih wanita. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh ulama yang menyamakan antara sujud laki-laki dengan perempuan. Nah, itu kajiannya berarti yang pertama adalah yang menyamakan antara sujud laki-laki dan perempuan, dalilnya adalah umum. Bahwasanya perintah Rasulullah kan Rasulullah laki-laki. Berarti sama, harus mengikuti Rasulullah. Kemudian dalil yang perempuan itu beda sujudnya dengan laki-laki. Ya, pertama sebelum kita mengetahui perbedaannya, mari kita lihat teknisnya dulu. Idza sajada, ini buat laki-laki ya, buat laki-laki semua ya, buat semua. Riwayat Muslim. Idza sajada fadha kaffaika. Ketika salah seorang dari kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tangan kamu, warfa mirfaqaika, kemudian angkat sikut kamu. Nah, ini yang dijadikan dalil. Jadi kalau sujud berarti diangkat sikutnya, bukan begini, tapi diangkat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Bukhari juga, i'tadilu fis sujud wala yabsutu ahadukum zira'aihi indisatul kalb. Hendaklah kamu i'tidal dalam sujud, ya, lurus dalam sujud, wala yabsutu, jangan kamu hamparkan zira'aihi, nah, kedua ziro ini, kedua tangan ke dalam apa? Ke dalam tanah. Nah, berarti seperti inbisatul qalb, tiarapnya anjing. Nah, begini berarti. Lurus begini. Nah, lurus begini, bukan begini. Bukan diangkat, tapi lurus begini. Lurus begini ya, maksudnya begini, kan begini. Bukan diangkat begini. Nah, itu jangan seperti tiarapnya anjing. Nah, kalau lihat ajib jana kan begitu ya, anjing tiarap begini. Tangannya apa? Nempel ini antara sikut ini nempel ke tanah begitu. Nah, ini jangan seperti itu. Wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatul kalbi. Maka harus irfa mirfaqai. Maka diangkat kedua sikutnya. Ah, berarti begini. Bukan begini, begitu maksudnya. Jadi itu asal apa? Teknis sujudnya. Teknis sujudnya. Kemudian yang dalil yang perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan yang berbeda dengan laki-laki adalah dalil Salim bin Ghailan dari Yazid bin Abi Hubaib. Nah, ini dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
marra ala imra'ataini, ia melewati dua orang perempuan, tusalliyani, mereka sedang sholat berdua. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iza sajadtuma, ketika engkau sujud, fadhamma ba'dal lahmi ilal ardi, maka hendaklah rapatkan perutnya, daging perutnya ke atas itu ke paha, tidak terbuka seperti laki-laki begini, tapi rapatkan. Sikutnya juga sama, rapatkan. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul, maka perempuan itu dalam sujudnya tidak sama seperti laki-laki. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian ada juga riwayat Abu Daud, ada juga riwayat Imam Ahmad. Dan ini oleh sebagian ulama dinilai hadisnya dhaif oleh sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan sahih. Nah, begitu perdebatannya di masalah pensahihan dan pentad'ifan hadis. Pensahihan dan pentad'ifan hadis. Melemahkan dan mensahihkan hadis. Jadi ada dua tadi pendapatnya. Yang pertama adalah sama sujudnya seperti laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Direnggangkan tangannya sama seperti itu. Jangan seperti tiarapnya anjing gitu. Nah, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah beda. Perempuan itu dirapatkan. Pahanya, perutnya, kemudian tangannya dirapatkan. Nah, itu hadis Salim bin Ghailan dari Yazid bin Abi Hubeb, dan menurut sebagian ulama ini hadisnya dhaif, sebagian ulama yang mengatakan sahih dan lain sebagainya, atau hasan dan lain sebagainya. Itu di kalangan ulama hadis, mereka berbeda pendapat di kalangan ilmu hadis. Kenapa? Karena disebut dengan hadis mursal. Hadis mursal tidak bisa dijadikan hujah. Nah, semua di situ akhirnya berbeda pendapatnya di masalah tad'if dan tahsinnya, atau bagus dan tidaknya kualitas hadis tersebut. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Yep. Iya. Iya. Kalau unta itu lututnya dia di atas, dia di depan lutut unta. Jadi jangan seperti lutut unta. Jadi dia ya tangan dulu, bukan ini dulu, bukan dengkul dulu. Nah. Iya. Iya, turunnya depannya dulu, dia turun depannya. Nah, depannya itu adalah lututnya. Maksudnya? Di selanjutnya begitu. Di selanjutnya. Janganlah seperti. Iya, kan makanya dia tangan dulu, bukan lutut dulu. Kan kalau unta kan lutut dulu kan? Tadi kan kalau unta itu kalau dia lutut dulu, kan lututnya di sini di depan. Ya ini kalau unta itu tangannya bukan ini lututnya dia. Kalau unta tuh coba lihat nanti setting aja di Google itu. Banyak. Unta itu lututnya di depan dia. Makanya jangan seperti unta dia. Lutut dulu begitu maksudnya. Makanya di hadis depannya tangan dulu baru lutut begitu maksudnya. Lutut. Iya, lutut dia. Gitu maksudnya. Nah, itu pemahaman daripada para ulama yang menafsirkan hadis bahwasanya tangan dulu baru lutut. Kenapa? Karena jangan seperti ininya unta begitu ya. Turunnya unta itu seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kenapa? Karena unta itu depannya itu adalah lutut begitu. Dan kita ini depannya kan. Jadi kalau misalnya kita samain unta berarti ini dulu berarti kita. Nggak boleh seperti itu kata hadis yang pertama. Makanya tangan dulu supaya jangan seperti unta gitu. Nah, seperti itu maksudnya pemahamannya. Nah, kemudian yang Wa'il bin Hujr justru sebaliknya dia. Bisa jadi begitu dia sebaliknya. Pemahamannya mungkin seperti antum tadi. Wa'il bin Hujr tadi, wallahu a'lam. Tapi itulah masing-masing mentarjih satu dengan yang lainnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Siti Kristianto dari Pondok Permen Bekasi Utara. Saya pernah dengar dari salah satu ustaz, katanya hadis itu saat Rasulullah masih muda itu sebenarnya dengkul dulu karena masih kuat. Dengkul dulu. Lutut dulu ya. Karena masih kuat. Terus saat Rasulullah sudah mulai lupa, itu tangannya dulu karena sudah sakit dengkulnya. Karena
direview apakah itu benar atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan baru dengar juga ya. Tapi kalau memang itu hadis wallahu alam ya, saya baru dengar juga itu. Jadi Rasulullah ketika muda lutut dulu. Kalau udah tua, pas ketika tua begitu ya, baru tangan dulu. Saya baru dengar juga. Nanti pekan depan mungkin bisa saya lihat ya. Saya lihat, saya cari apa itu hadis atau hanya perkataan para ulama. Maksudnya analisis gitu. Maksudnya kan ini hadis yang perkataan itu Rasulullah ketika mudanya. Maksudnya muda itu 40 tahun kan. 40 tahun kan Rasulullah diangkat Rasul kan 40 tahun ya. Ya 40 tahun mungkin muda kali ya. Nah, itu sikut apa? Ini dulu. Kemudian kalau sudah tua ini dulu. Nah, itu apakah itu hadis atau itu hanya analisis daripada pemahaman para ulama begitu. Nah, itu juga yang harus kita koreksi. Kalau itu pemahaman para ulama ya berarti bisa kita tinggalkan, bisa juga tidak kan kalau itu seperti itu kan ijtihad namanya juga. Tapi kalau itu hadis apa kira-kira siapa yang meriwayatkannya, kemudian kita lihat apakah memang seperti itu Rasulullah terhadap dua hadis itu. Bisa jadi misalnya ketika Abu Hurairah tangan dulu itu ketika Rasulullah tua begitu kan. Kemudian Wa'il bin Hujr ketika muda. Cuma kan tidak ada keterangannya. Nah, makanya itu yang mungkin nanti saya lihat dulu ya apakah itu perkataan Rasul ketika Rasul muda dengkul dulu, kemudian kalau sudah tua itu ini dulu. Nah, itu nanti saya lihat. Artinya bisa jadi itu adalah analisis para ulama untuk menjamu tadi, untuk mengumpulkan dua hadis supaya tidak bertentangan. Nah, itu bisa dijadikan itu. Padahal tadi kan sudah kita lihat Ibnu Taimiyah bilang semuanya adalah boleh, tinggal mana yang lebih afdol kata Ibnu Taimiyah gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi nanti insya Allah pekan yang akan datang saya lihat itu apakah itu hadis atau perkataan para ulama saja. Dalil apa? Karena ada yang mengatakan waktu sujud itu sejajar dengan bahu, ada yang ngomong sejajar dengan kepala. Karena ini ada yang bermacam-macam. Ada yang bahkan malah lebih dari kepala. Oh iya. Ininya apa? Letak ininya, tangannya gitu. Ada yang begini gitu begini. Taib ya, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Nah itu kalau teknis yang sangat detail, itu udah detail banget itu, sampai ditanyakan itu kalau sudah detail banget itu biasanya fi'liyah. Tapi kalau udah fi'liyah itu biasanya ijtihad dan biasanya adalah asar sahabat yang begitu modelnya, sampai keterangan sampai apa. Tapi yang benar wal arjah itu yang benar adalah tidak jauh begini, mau ngapain begini begitu kan? Tapi dia standar seperti seperti ketika dia ketika takbiratul ihram. Nah, entah di kupingnya, entah di mana, entah di pundaknya seperti itu. Enggak jauh dari situ. Atau di kuping dekat kupingnya, enggak jauh dari situ begitu. Enggak jauh dari situ dia. Ininya enggak sampai begini dia. Atau begini begitu. Nah, itu nanti dalilnya mana begitu. Kalau begini atau begini. Begitu. Tapi wal arjah menurut saya ya itu tadi. Dekat kuping karena dengan takbiratul ihram tadi, dengan dekat kuping tangan kita atau dengan pundak. Tapi kalau untuk lihat apa ada dalilnya atau tidak nanti kan saya cari itu sampai sedetail begitu kan nggak semuanya ada dalilnya kayak semua sampai detail banget itu nggak semuanya. Paling ada ijtihad dan itu juga ada yang belum dibahas, ada yang tidak gitu. Sedetail itu. Tapi saya pribadi berpendapat itu tadi nggak begini juga, tapi dia dekat kuping atau juga dekat pundak tadi. Begitu. Sama seperti kita takbiratul ihram enggak Allah begini atau begini kan enggak, tapi dia entah di kuping, dekat kuping tadi atau dekat pundak. Nah itu pilihannya seperti itu dua, karena riwayatnya dua. Nah kemudian tadi ya saya bilang tadi bahwasanya dari Ibnu Abbas yang diperintahkan sujud itu ada sebagian kita yang tidak menaikkan jarinya ketika sujud begitu. Begini jemaah. Begini ya, bukan begini malah begini begitu. Nah, itu tadi terkait apakah umirtu itu adalah termasuk wajib atau tidak begitu. Wajib atau tidak. Artinya kalau mengatakan dia wajib, dia akan berpengaruh dengan kesempurnaan sholat.
Tapi kalau sunnah dia hanya afdoliyatnya saja. Tapi yang jelas tadi nusib, ditegakkan jari-jari ininya, jari apa? Jari kakinya. Nah, nanti kita lihat di ininya juga, di mana duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. An Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, ketika duduk, jalasa ala rijlihi al yusra, dia duduk di kakinya yang kiri, kemudian wa nasabal yumna, kemudian ia tegakkan yang kanan. Nah, itu kalau di rokaat yang bukan yang akhir, ya. Artinya ini namanya disebut duduk iftiros. Dia kakinya itu didudukkan, kaki kirinya, kaki kirinya didudukkan, nah, kakinya didudukin, dudukin kaki kirinya, nah didudukin. Kaki kanannya begini dia, kaki kanannya di nasoba al-yum, ditegakkan, yang kanan begini, tegak, bukan begini, tapi begini, tegak. Nah itu kalau yang iftiros, duduk iftiros. Iya, bukan tahiyat, duduk di antara dua sujud. Ini yang pertama, pilihan yang pertama, duduk iftiros. Bukan tahiyat ya, tapi yang duduk di antara sujud dan tahiyat ya, semua itu. Selain yang rakaat akhir. Wa idza jalasa fir raqatil akhirah, kalau dia duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlaihil yusra, kemudian ia majukan kakinya yang kiri, wa nasabal ukhra, kemudian ia tancapkan ya, dirikan yang lain kanan, wa qa'ada ala maq'adihi. Nah, kemudian ia duduk di tempat duduknya. Nah, berarti dia duduknya bukan di kaki, tapi duduknya di tempat duduknya. Nah, berarti begini duduknya. Duduknya di tempat duduk. Kemudian ininya dimajukan kaki kirinya tadi. Kemudian yang kanannya ditegakkan gitu. Yang tangannya ditegakkan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Ini namanya disebut dengan tawarruk, duduk tawarruk. Wa fi riwayatin ukhra summa sanna rijlahu al-yusra, tekuk yang kiri, bukan di ini kan, wa qa'ada 'alaiha, dan didukkan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu yang iftiras. Yang kanan ditancapkan. Yang kanan ditancapkan. Wa istiqbaluhu isbi asabi'iha al-qiblah, sedangkan ditancapkan itu menghadapnya ke kiblat, berarti dia jari-jarinya menghadap ke sana begitu, jari-jarinya kan, kalau ini kan menghadap kiblat, kalau begini kan jari-jari depannya menghadap ke kiblat. Ini duduk di antara dua sujud yang pertama, teknis yang pertama, yaitu duduknya seperti duduk iftiros, seperti duduk rakaat yang pertama, duduk tahiyat yang awal. Nah, itu sama. Kemudian duduk yang kedua adalah duduk ik'a. Dan ik'a itu ada dua macam. Ada yang dilarang, ada juga yang tidak dilarang. Ik'a yang dibolehkan adalah riwayat Muslim dari Taus, seorang tabi'in, dari Ibnu Abbas, hiya min sunnati nabiyyika julusul ik'a. Apa julusul ik'a? Menegakkan kedua kakinya. Kemudian duduk di atas kedua tumit kakinya. Berarti dia duduknya begini dia. Begitu. Begini dia. Ini duduk yang dibolehkan. Yang dibolehkan, tapi julus yang di antara dua sujud. Nah, ininya dia ditegakkan, kemudian dia duduk di kaki ini, namanya duduk ik'a yang diperbolehkan. Begitu. Kemudian duduk ik'a yang dilarang adalah hadis Abu Hurairah, duduk ik'a yang seperti binatang buas yang terhampar dari Aisyah. Jadi meletakkan bokong di atas lantai. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yaftarisur rajul zira'aihi iftirasal sabak. Duduk iftiras itu seperti terhamparnya binatang buas. Jadi dia bokongnya itu di atas lantai. Jadi ininya
kakinya kaki dan bagian kanan dan kiri dalam keadaan terhampar. Nah, berarti begini dia. Nah, begitu. Nah, dia bokongnya di mana, di lantai, kemudian ia di sini kayak anjing begitu. Nah, begitu dia. Nah, ini yang iqa yang tidak diperbolehkan. Iqa yang tidak diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan. Jadi duduknya, pantatnya itu di apa? Pantatnya itu di tempat duduk, kemudian kaki kiri dan kaki kanan begini kayak bebek begitu. Nah, itu namanya iqa yang dilarang. Tapi iqa yang diperbolehkan menurut Ibnu Abbas adalah iqa yang tadi. Nah, dia duduk di kaki kanan dan kaki kirinya, kemudian kaki kanan kakinya ditegakkan. Nah, itu yang iqa yang diperbolehkan. Jadi ada dua tadi. Duduk di antara dua sujud, gayanya seperti iftiros, seperti rakaat yang pertama, itu juga boleh. Yang kedua adalah gayanya seperti iqa yang diperbolehkan. Iqa yang diperbolehkan. Disilang? Itu iqa tapi bukan iqa itu. Dia nggak disilang. Kalau disilang itu, dia yang iqa itu bukan disilang. Tapi dia ditancapkan begitu. Banyak yang seperti itu ya. Yang seperti itu. Dia iqa-nya seperti itu. Dia duduk di antara dua tumis kaki. Tapi memang dia tidak seperti iqa yang dilarang ya. Kalau yang dilarang tuh pantatnya kan ke bawah, kemudian kaki kanan kaki kiri dia malah ke samping. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, iqa yang seperti itu, yang iqa yang diperbolehkan. Nah, nanti yang masalah yang ujung kakinya itu apakah dia bersila atau dia malah begini atau begini, nah itu lebih teknis detailnya begitu. Teknis detailnya biasanya di fikih-fikih besarnya itu. Mereka beristihad masing-masing. Ulama ini berjelasnya iqa yang model yang dibenarkan seperti apa. Nah, itu yang iqa yang diperbolehkan. Jadi duduk di antara dua sujud ada dua model tadi. Model yang pertama adalah seperti duduk iftiras, artinya rakaat yang pertama modelnya seperti itu, atau duduk iqa, tapi iqa yang diperbolehkan, bukan iqa yang dilarang. Sampai di sini ada diskusi apa? Kita lanjut. Sujud, terus kalau pengen bangun ke rakaat yang selanjutnya ya. Oh, itu nanti ada bahasannya. Dari sujud ke rakaat yang berikutnya. Apakah dia istirahat dulu atau langsung? Nah, itu nanti ada perbedaan juga di kalangan para ulama. Ada yang langsung juga ada yang naik ke atas begitu. Nah, itu nanti. Kenapa? Ada dua riwayat juga. Yang langsung, misalnya yang langsung ke atas begitu, atau yang istirahat. Nanti, itu jadi nanti habis ini. Itu kan dari sujud naik ke atas ya. Dari sujud naik ke atas. Nah, kemudian para ulama hampir menyepakati bahwasanya tidak ada takbir, tidak ada mengangkat tangan juga. Tidak ada mengangkat tangan, bukan takbir, tapi mengangkat tangan ketika sujud. Pengen duduk di antara dua sujud. Nah, itu kan duduk itu nggak ada angkat tangan. Kecuali ada seorang ulama tapi sad disebut dengan sad. Sad itu artinya ada 100 orang hanya satu orang ya yang ngomong seperti itu begitu kan, ada takbir juga. Nah, itu juga sad artinya asing. Artinya hampir mendekati kesepakatan bahwasanya ketika bangun dari sujud bukan yang bangun ke atas ya, tapi bangun dari sujud pengen ke duduk di antara dua sujud tidak ada angkat tangan. Tapi dia biasa aja Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar, nah, kemudian Allahu Akbar, nah, begitu seperti itu. Kemudian tentang bacaan sujud ya, sama seperti ruku tadi, sama seperti ruku yang pernah kita bacakan. Ada yang mengatakan riwayat Bukhari itu subhana rabbiyal a'la ya, ketika turun sampai isma rabbikal a'la, kemudian ada yang Allah maghfirli, dan ada juga doa-doa yang lainnya di sujud itu. Maka lebih banyak yang sujud itu lebih banyak doa-doanya. Nah, itu
masing-masing riwayat tentang doa-doa daripada doa sujud. Tapi yang paling populer adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Baik, ada lagi sebelum kita lanjut, berarti ke duduk apa? Duduk rakaat yang pertama, ya? Iya, ada riwayat yang 3 kalinya. Salah sama rot yang kemarin kita ruku itu, ya. Yang kemarin kita bacakan itu, yang ada salah sama rot tapi riwayat Baihaqi. Nah, itu ada riwayatnya tapi ada yang yuksir. Hadis Aisyah itu yang yuksiru doa fi ruku'ihi wa sujudihi. Bahwasanya Rasulullah SAW kata Aisyah seringkali yuksir, memperbanyak, tidak ada batasannya sampai imam Allahu Akbar. Kalau imamnya lama ya terus saja baca begitu. Nah, itu yang yuksir dari Aisyah itu. Iya, ikut imam, tapi ya tadi imamnya kalau terlalu cepat ya, kalau jangan terlalu cepat dan nanti kena tumak ninanya nggak ada. Padahal tumak nina juga termasuk rukun. Tumak ninah itu termasuk rukun. Ya, makanya ya kemarin sudah saya katakan bahwasanya tumak ninah adalah tenang dari kata itma'anna yatma'in. Makanya setiap Rasulullah SAW berbicara atau mengungkapkan hadisnya, sumasjud watma'in gitu. Sujudlah kamu, kemudian tenangkan, sumarka ruku, mutma'in, tumak ninah lagi. Itu artinya ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, kemudian Rasulullah melihat kayak begitu modelnya, cepat banget, nggak ada tumak ninahnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW ketika dia selesai suruh balikin, suruh apa? Ulangi sampai 3 kali, karena cepat banget ya ininya. Sholatnya cepat banget sampai nggak ada tumak ninahnya. Nah, kemudian dari situ tumak ninah itu termasuk rukun tadi. Nah, kemudian para ulama membatasi kira-kira tumak ninah seperti apa. Kalau kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tumanina itu seperti tenangnya orang membaca doanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Udah, itu berarti udah tumanina. Tapi kalau Allah langsung begitu, nggak ada jeda buat bacanya. Nah, itu namanya tidak tumanina. Jadi kalau kalangan Syafi'iyah mengatakan jarak tumanina itu begitu. Jadi ketika ia membaca doa, dia sempat membaca doa. Walaupun hanya sekali 2 kali, dia namanya sudah tumanina. Sudah tumanina. Baik, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 7 ya. Nanti kita lanjut. Ada lagi? Nanti pekan yang akan datang kita masuk ke tahiyat awal. Kemudian tadi yang pagi itu ya, yang mau naik ke atas, apakah harus istirahat dulu, artinya duduk lagi, kemudian baru naik, kemudian masalah kunut dan tahiyat akhir. Setelah itu baru kita selesai tentang hayat atau teknis daripada sholat dan masuk ke bab-bab yang lain. Ada diskusi tafadhol sebelum kita. Kalau di bacaan duduk di antara 2 sujud, apa bacaannya? Rabbi firli wajburni, itu ya. Kemudian ada lagi riwayat yang lain. Ya itu riwayatnya ada. Ada riwayat lain itu. Ada yang subhana rabbiyal bihamdihi Allahumma gfirli. Nah, itu kemudian sama ketika ruku juga tasbihnya banyak membaca itu. Itu 2 riwayatnya. Kemudian ada lagi yang lebih panjang lagi doanya. Nah, itu kalau yang lama itu begitu. Sujud kan yang terakhir itu lama itu sujudnya itu. Itu semuanya dibaca semuanya. Subhan rabbiyal a'la. Kemudian yang tadi Allahumma gfirli. Kemudian ada tambahan-tambahan yang lain. Atau dia satu kalimat Subhan rabbiyal a'la tapi diulang-ulang. Nah, itu juga diulang-ulang sampai imamnya naik lagi. Imamnya bangun dari sujudnya.
Itu saja ya. Jadi itulah kajian fikih ya. Kajian fikih itu seperti itu. Kajian fikih tentang ya mulai dari sholat, kemudian kita bisa mengetahui teknisnya, kemudian dalil-dalilnya dan para ulama bagaimana berhujjah. Sekali lagi ini masalah furu'iyah ya, bukan usuliyah, tapi furu'iyah. Kenapa furu'iyah? Karena tadi sahabat banyak yang melihat teknis daripada Rasulullah SAW, dan kita tidak melihat langsung ya. Kalau kita melihat langsung enak ya, udah tenang. Karena kita nggak melihat langsung, kita dapat dari hadis-hadis juga, dapat dari riwayat-riwayat juga. Ini riwayatnya ini riwayat ini. Kemudian akhirnya para ulama bersilang pendapat tentang sahihnya, ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, gara-gara mendoibkan atau tidak dalam ukuran daripada perawinya. Ini kuat atau tidak hafalannya. Itu dari situ nanti masuknya dari situ, dari kajian hadis. Apa? Itu riwayatnya ya, cari riwayatnya. Riwayat daripada itu, kalau yang sujud itu lebih banyak daripada yang ruku. Sujud itu lebih banyak daripada yang ruku. Riwayatnya, doa-doa ketika sujud itu lebih banyak daripada ketika ruku. Kalau ruku itu hanya empat model doa ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi, kemudian ada yang Allah maghfirli, kemudian ada yang lain, kemudian ada yang doa itu yang Allahumma la mani'a, itu termasuk itu juga. Nah itu sujud lebih banyak lagi dia. Lebih banyak riwayat-riwayat yang doa ketika sujudnya. Doa ketika sujud. Kenapa? Karena sujud itu tempatnya berdoa. Nah itu banyak sekali. Ada yang riwayat Abu Dawud, kemudian Nasa'i, kemudian riwayat Tirmidzi. Itu masing-masing riwayat yang berbeda. Tapi yang lebih populer, masyhur, itu adalah Subhana rabbiyal a'la, kemudian sama tadi yang Allah maghfirli tadi. Nah, itu yang salah satu yang lebih itu yang masyhur, yang populer, yang lain sedikit diamalkan begitu. Baik, itu ya, karena sudah sedikit waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kajiannya di pekan yang akan datang. Baiklah, sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.